Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Setelah Yesus bangkit dari antara orang-orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, tentu kita percaya kepada Kristus. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita, apakah kita mempercayai Kristus atas dasar kenyataan yang tampak secara materi, atau lebih kepada pemberian diri seutuhnya kepada Tuhan dalam pengalaman hidup kita? Saudaraku yang terkasih, Injil pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang bagaimana beberapa dari antara para murid tidak percaya akan pemberitaan tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan 2 orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Para murid tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit karena mereka tidak melihat langsung peristiwa kebangkitan tersebut. Yesus dengan tegas mencela kedegilan dan ketidakpercayaan para murid ini. Para murid tidak mempercayai kealahan dalam diri Yesus yang mampu mengalahkan kematian, sehingga mereka menolak pemberitaan dari Maria Magdalena dan kedua orang murid lainnya tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai manusia yang terbatas dan berdosa kerap kali tidak mempercayai kehadiran Kristus dalam hidup kita. Sebagai pengikut Kristus, sikap dan tindakan kita seringkali tidak mencerminkan cara hidup pengikut Kristus yang sebagaimana mestinya. Kita menganggap Tuhan hadir dalam kehidupan kita ketika kita berada
dalam situasi yang menyenangkan dan menggembirakan. Sedangkan ketika kita berada dalam keadaan terpuruk dan menderita, kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Dia jauh, bahkan meninggalkan kita. Hal ini menandakan bahwa betapa dangkalnya iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus yang menderita dan wafat telah bangkit dan senantiasa hadir di dalam setiap pergumulan dan pengalaman hidup kita. Jika kita memandang kebangkitan Yesus dengan kacamata manusiawi kita, yang cenderung menilai sesuatu dari hal yang tampak atau kelihatan, yakinlah kita tidak akan pernah bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Namun saudara-saudari, ketika kita menggunakan kacamata iman kita, yakinlah bahwa kita akan mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita melalui pengalaman hidup sehari-hari dan dalam perjumpaan dengan sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita diberikan misi oleh Yesus untuk senantiasa mewartakan Injil kepada seluruh dunia. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 16-17 dikatakan bahwa Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah Yesus juga akan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk senantiasa mendampingi kita dalam peziarahan hidup kita, sehingga kita mampu menjadi saksi kebangkitannya. Tuhan memberkati. Allah yang Maha Baik, ampunilah ketidakpercayaan kami akan kebangkitan-Mu dan anugerahkanlah keteguhan dan kebijaksanaan dalam hati kami agar kami senantiasa mampu menjadi saksi kasih-Mu yang hidup. Demi Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini
kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.